namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulia namamu Tuhan. Allah yang tidak berjatuh tinggi. Kudus Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Segala puji, hormat, syukur, dan kebesaran, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa hadir dalam rumah Tuhan semuanya atas kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama hadir saat sore hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa juga bagi semua jemaat yang ikut ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet dimanapun saudara berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan nyanyian tambahan nomor 4. Besar anugerah-Mu. Ada berkat-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkan hidup dalam kala gelitaan, layak untuk melayani Tuhan. Semua kata anugerah-Mu dan bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Dalam kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Kemudian saya mohon Saudara Yuli akan kami ke depan untuk berdoa. Ibu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memang ini pengakuan kami semuanya Tuhan. Kalau tanpa kemurahan Tuhan, kalau tanpa belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami semuanya, terlebih kehidupan kami bangsa kafir ini Tuhan, yang sebenarnya tidak layak beribadah melayani Tuhan, yang sebenarnya lahir hanya untuk dibinasakan, tetapi karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kami, sehingga kehidupan kami bisa beribadah melayani Engkau Tuhan. Juga Tuhan kami mengakui Tuhan, karena kemurahan Tuhanlah kehidupan kami bisa ada pada sore hari ini Tuhan. Tuhan sudah menjaga, memelihara kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Tuhan masih melayakkan kami semuanya Tuhan, menghimpunkan kami kembali Tuhan datang ke tempat ini untuk beribadah melayani Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan, ini semuanya karena belas kasihan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah pelayanan kami pada sore hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi, memimpin ibadah pelayanan kami Tuhan, supaya ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti, tapi sungguh-sungguh ibadah pelayanan kami memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, mulai dari pemimpin pujian, musik, singer, sound system Engkau rapi, supaya Tuhan bisa memimpin kami dalam memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami semuanya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, dimanapun juga berada Tuhan, yang mengikuti ibadah secara langsung, biarlah Engkau rapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dalam urapan Roh Kudus bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dalam urapan Roh Kudus juga bisa mendengarkan firman Tuhan, terlebih dalam urapan Roh Kudus kehidupan kami bisa menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih peralatan yang kami pergunakan juga, listrik, AC semuanya, Engkau urapi kendaraan yang diparkir, roda 2, roda 4, Engkau jaga, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sidang jemaat-Mu juga Tuhan, yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau tolong, Engkau hantarkan tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, untuk kami bersama-sama beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat yang berusaha mengganggu kehidupan kami saat dalam perjalanan ke tempat ini, saat beribadah di tempat ini, yang lewat apapun bentuknya kami usir semuanya dalam nama Yesus. Pergi dari Sang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan atas kehidupan kami. Juga kami berdoa Tuhan buat pelayanan Bapak Gembala yang pada sore hari ini ada di Nias, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, membukakan rahasia firman Tuhan, menggerakkan hamba Tuhan, anak Tuhan, sidang jemaat-Mu untuk datang bersekutu di kota ini, supaya terjadi Tuhan kegerakan di kota Nias Tuhan. Banyak yang dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati bagi yang mengikuti ibadah lewat yang langsung, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan nyanyian tambahan juga. Nomor yang ke-16. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Puji namanya, Dia Maha Mulia, Dia Maha Kuasa, Yesus namanya. Haleluya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
Yang maha mulia dan yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puja namanya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Kehadiran kita dalam rumah Tuhan, jalan untuk memuji nama Tuhan, amin. Enggak ada yang bersuara nih, amin. Amin, haleluya. Kalau anda mau memuji Tuhan di rumah aja, ya. Tapi saya yakin kehadiran saudara di tempat ini adalah kita memuji Tuhan, bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar bagi kita. Haleluya. Mari kita ngalir juga dengan nyanyian tambahan juga nomor yang ke-25. Dengan hari bersyukur, dengan hati bersyukur, betapa baiknya Tuhan bagi bersyukur padanya. Aku berdoa-doa kepada Tuhan, bagi yang baik, dengan hari bersyukur, kebenarannya, dengan hati bersyukur, betapa baiknya Tuhan bagi hidup padanya. Aku berbagi berdiri. Sebab Dia baik, padanya selawatnya, bagi semuanya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, padanya selawatnya, bagi semuanya bersyukurlah. Sebab Dia baik, bagi semuanya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, rasanya selamanya, bagi semuanya bersyukurlah kepada Tuhan.
Tuhan ya, dengan semangat saudara kita semua memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan itu amat baik dan sungguh baik bagi kita sekalian. Yang tidak baik adalah kita ini ya, tetapi terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan kita bisa ada dalam rumah Tuhan untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia amat baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kalian juga dengan nyanyian tambahan nomor 97. Kehadiran kita masing-masing dalam menghadapi setiap persoalan, mungkin sajalah masalah yang kita hadapi. Bapak kita adalah Bapak yang baik, yang begitu mengerti tentang setiap persoalan kita, asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjamah hati kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, mari kita lanjutkan dengan nyanyian. Berapa? 98, puji Tuhan. Bukan waktu kita selesai untuk semua ada waktu setia mengandalkan
waktu kita yang sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu dan setiap mengadangkannya. Segala yang terjadi di hidupku, jadi Tuhan hidupku selalu menjadi waktunya Tuhan seruakan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Dengan setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, jadi Tuhan menghidupiku selalu. Jadi percaya waktunya Tuhan meluangkan indah. Segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Jadi percaya pada waktunya Tuhan meluangkan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan meluangkan indah pada waktunya. Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang datang mungkin dengan berbagai persoalan masalah, ingat bahwa ada waktu Tuhan. Rasanya bagi manusia tidak tahan, tidak kuat, tidak mampu, tapi ingat, kuat, tabah, ada firman Tuhan yang menguatkan kita, dan ada waktu Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu jangan tawar hati, jangan gelisah, bimbang dan putus asa, tetap setia, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan nyanyian tambahan juga nomor 99. Yang menghadapi kita, menghadapi setiap masalah harus tenang ya. Ini yang kita nyanyikan. Perlu hati tenang, hati damai sejahtera. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, dalam pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, telah menikah dariku. Sanggup lagi untuk tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Raja
di mana ku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Tidak takut, tak sanggup lagi, itu nama-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kita semuanya. Satu waktu kita tidur, terus buka mata, wah ajaib. Tidak usah banyak-banyak, buka mata itu sudah ajaibnya Tuhan ya. Kalau sudah buka mata sudah selamanya. Ada tetangga saya tidur, dibangun sudah tidak bangun selamanya. Ya puji Tuhan bagi kita. Tuhan begitu ajaib bagi kita, masih berikan kesempatan supaya kita lebih hari lebih menguasai diri, hati, pikiran, dan perasaan kita. Atau semua yang bagi tua-tua ini mau kemana lagi ya. Istilahnya sudah bau tanah, ayo mari dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti bagi orang tua, yang muda juga harus dengan sungguh-sungguh. Karena kematian tidak memandang rupa, ya tidak memandang tua, muda, pandai, bodoh, kaya, miskin, semua rata. Dan oleh sebab itu marilah kita lebih bersungguh-sungguh dan menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan nyanyian tambahan nomor 95. Dan semua bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Amin, haleluya, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga, tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan-Mu sinu nyata, mulia hidupku. Tuhan, mulia Tuhan, Tuhan yang memandang harta, yang terlalu jadi,
Namamu yang mulia, berikan keberadaban. Haleluya. Itulah kerinduan hati kami, mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Namun seringkali justru kebalikan, yang busuk Tuhan, yang seringkali hancur Tuhan, yang ada pada kami, yang gagal dan lain-lain. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu Tuhan, yang mampu memulihkan kehidupan kami, supaya persembahan kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Oh, nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi semua, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Malam ini kita menaikkan doa penyembahan dimanapun kita berada. Biarlah menjadi mezbah dupa emas yang besar di hadapan Tuhan, dengan asap dupa harum naik ke hadirat Tuhan. Berkenan kepadanya, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita sekalian, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Doa penyembahan adalah proses penyalipan atau perobekan daging. Proses penyalipan atau perobekan daging. Dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, tabiatnya. Ya, dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, tabiatnya, sampai daging tidak bersuara lagi. Sampai daging tidak bersuara lagi, pintu tirai terobek. Sampai daging tidak bersuara lagi, pintu tirai terobek. Ya? Semoga kita mengerti. Kita belajar dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12.
Ini dalam susunan tabernakel menunjuk kepada pintu tirai. Lukas 12 dalam susunan tabernakel menunjuk pada pintu tirai. Dalam Lukas 12 ada 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. Nomor 1, Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ragi, kemunafikan orang Farisi. Jadi ini nomor 1, tabiat daging yang harus dirobek, disalibkan adalah kemunafikan. Sama dengan kepura-puraan. Kemunafikan itu sama dengan kepura-puraan, sama dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, terutama tadi Yesus mengajar, terutama dalam firman pengajaran yang benar. Sehingga tidak pura-pura, kepura-puraan atau tidak sungguh-sungguh, terutama dalam hal pengajaran yang benar. Pribadi Yesus itu pengajaran, nah, dia pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Nah, sehingga, karena apa? Karena mempertahankan dosa-dosa. Karena mempertahankan ajaran-ajaran palsu. Jadi munafik kan. Tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran benar. Dalam pribadi Yesus. Karena mempertahankan dosa-dosa. Karena mempertahankan ajaran-ajaran palsu. Ya. Nah, ini berarti kalau sudah tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran benar. Dalam pribadi Yesus. Tidak sungguh-sungguh dalam semuanya. Tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, tidak sungguh-sungguh dalam segala hal. Tidak sungguh-sungguh dalam segala hal. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Semoga kita bisa mengerti. Contoh, nah, dari luar, itulah orang Farisi. Waspada terhadap ragi, kemunafikan Farisi. Dari luar, melawan Yesus orang Farisi. Yaitu, menolak orang Farisi, menolak firman pengajaran benar, ajaran Yesus. Firman pengajaran benar, ajaran Yesus. Karena mempertahankan ajaran yang salah, ajaran kawin cerai. Nah, satu aja beda ajarannya. Sudah nolak dia. Umpama ajaran tentang baptisan beda. Sudah nolak dia pengajaran benar. Ajaran wanita tidak boleh mengajar laki-laki. Nah, dia nolak. Oh begini. Nah, dia akan menolak semua pengajaran. Karena mempertahankan yang tidak benar. Bisa? Nah itu. Atau mempertahankan dosa dari dalam Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot sudah diajar yang benar. Nah, tapi mempertahankan dosa. Yaitu mencuri, berdusta. Nah, bukan aku selalu. Siapa mencelupkan roti bersama dia itu bukan aku. Firman sudah sampai, sudah tegas. Kamu itu bukan aku. Nah, ini. Mengelak dari firman pengajaran benar. Ini Yudas Iskariot dari dalam. Yudas Iskariot ya, selalu mengatakan bukan aku. Mengelak dari firman pengajaran benar sebab mempertahankan dosa-dosa. Dosa mencuri, dosa berdusta, dia pertahankan. Akhirnya dia mengelak dari firman, menolak firman. Nah inilah, ini kemunafikan, kepura-puraan dalam pengajaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, doa penyembahan adalah proses perobekan daging yang munafik, yang bertabiat munafik. Proses perobekan daging yang bertabiat munafik, sehingga kita bisa sungguh-sungguh. Kita bisa sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar. Kita bisa sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Kita bisa sungguh-sungguh dalam segala hal. Kita bisa sungguh-sungguh dalam segala hal. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Jadi banyak orang tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran benar. Dalam soal pribadi Yesus karena mempertahankan ajaran yang salah. Satu aja. Dia beda satu. Makanya jangan, oh cuma sikitnya om, coba ini. Tidak bisa. Pasti dia menolak. Atau mempertahankan dosa. Pasti mengelak, menolak juga. Tidak bisa. Itu tidak bisa kompromi.
dengan ajaran palsu. Satu aja tidak bisa. Dengan dosa tidak bisa. Tidak bisa kompromi pengajaran yang benar. Semoga kita bisa. Ya, itu yang pertama. Kedua, tabiat daging yang kedua. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Nah, ini yang kedua. Ketamakan. Ini tabiat daging yang namanya ketamakan, keserakahan. Sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau dibaca selanjutnya, itu saja. Tadi, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Tapi kalau orang serakah, tamak, menyembah berhala, dia merasa bergantung. Merasa bergantung. Ya, jadi penyembahan berhala yaitu sama dengan merasa hidup dari uang kekayaan dunia. Bergantung dari uang kekayaan dunia. Hidup dari uang kekayaan dunia, bukan dari Tuhan. Bergantung pada uang kekayaan dunia saja. Nah, sehingga terikat pada uang, terikat pada keinginan akan uang, terikat pada kekayaan dunia. Nah, ini keinginan jahat. Terikat pada uang, keinginan akan uang, keinginan akan kekayaan dunia. Itu keinginan jahat. Nah, hati-hati, double ya. Kalau ada jahat, ada najis. Nah, kalau sudah keinginan jahat, nanti ada keinginan najis. Nah, ini berbahaya sekali. Sehingga semoga kita bisa mengerti. Prakteknya itu tadi, ya, sehingga tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan atau sesama yang membutuhkan. Nah, praktek pertama. Praktek kedua, mencuri milik Tuhan. Nah, ini terikat keinginan jahat, keinginan akan uang, bisa najis juga. Nah, prakteknya yaitu tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Malah mencuri milik Tuhan, milik sesama. Dia curi. Nah, ini saja. Nah, ayat 19 sampai 20 akibatnya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku. Wah, ini, aku mau bikin lumbung ini. Dan berkata pada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Loh, makan, minumlah ke sana. Kalau jahat, larinya ke najis. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hei orang bodoh. Nah, jangan dipikir pandai. Oh, dia kikir, serakah, bisa mencuri, tidak ketahuan. Bisa korupsi, tidak ketahuan. Pandai. Bukan di hadapan Tuhan. Hei orang bodoh. Nah, itu. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti. Demikianlah jadinya dengan orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Berarti miskin. Orang tidak bisa memberi, orang mencuri milik Tuhan, itu miskin di hadapan Tuhan. Telanjang. Nah, saja ini. Jadi akibatnya miskin, bodoh, miskin, telanjang, jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, telanjang, jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa tadi, makan minum, kawin mengawinkan, membangun Babel dia, membangun Babel. Itulah gereja palsu, mempelai wanita setan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ayo sungguh-sungguh kita hari ini dari ketamakan, kemunafikan, ketamakan. Nah, doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Penyalipan daging dengan proses perobekan daging, penyalipan daging yang tamak, serakah, sehingga bisa mengembalikan milik Tuhan. Dulu perpuluhan persembahan, sehingga bisa mengembalikan milik Tuhan perpuluhan persembahan, sehingga
bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh, sesuai gerakan Tuhan. Bukan dipaksa, bukan terpaksa. Sesuai gerakan Tuhan. Sesuai gerakan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu yang penting, sesuai gerakan Tuhan, sesuai gerakan firman. Kita dengar firman, nah itu tergerak apa ya di situ. Nah, semoga kita mengerti. Sebagai contoh, nah, sebaliknya, tadi orang kaya tapi miskin di hadapan Tuhan. Sekarang janda miskin, nah, tapi dipuji oleh Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-12, Injil Markus pasal yang ke-12, 41 sampai 44. Pak, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Orang-orang memasukkan uang. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berarti seluruh hidup. Nah ini saja. Jadi ini seorang janda saja. Ini memberi saja. Seorang janda miskin memberi dalam segala kekurangannya, memberi dengan tanda darah. Memberi dengan tanda darah. Nah, dia sendiri sebenarnya masih kurang, tapi dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. Memberi karena gerakan dari Tuhan. Memberi dengan tanda darah. Penderitaan bagi daging. Itu sama dengan kaya di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Seperti Habel. Ada persembahan dengan tanda darah. Binatang domba, binatang-binatang yang sulung yang dia serahkan. Lalu disembelih, ada tanda darah. Nah ini tanda salib, tanda pengorbanan. Sengsara daging. Nah, itu makanya kalau mau memberi jangan nanti kalau gaji saya naik, nanti kalau digerakkan apa ya itu. Jangan nanti kalau ini, nanti kalau sudah betul gaji naik, ternyata belum cukup, nanti lagi. Nah, itu. Ya sudah, kalau digerakkan sekarang apapun ya sudah digerakkan. Sekalipun harus tanda sengsara daging, tanda darah itu berkenan kepada Tuhan. Ya, hasilnya tadi ayat di bawahnya, khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Itu pasal 13. Saja, perikopnya 13. Saja, khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Perikopnya, ya. Bait Allah akan diruntuhkan, khotbah. Nah, keruntuhan, kesulitan, kehancuran dunia ini akan dihadapi. Nah, ini persembahan kita ini. Pemberian kita bukan untuk untuk menghadapi hasilnya, untuk menghadapi kesulitan dan kehancuran dunia akhirnya. Kita nabung duluan untuk menghadapi kesulitan dan kehancuran dunia akhirnya. Itu kenapa harus memberi, untuk menghadapi kesulitan dan kehancuran dunia akhir zaman. Kedua, untuk mendapat pakaian putih berkilau-kilau, pakaian mempelai. Itu kebajikan. Untuk mendapatkan pakaian, jangan telanjang. Tapi bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang keluar dari dunia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua. Keluar dari dunia yang sudah hancur lebur ini untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Ya, nah inilah yang kedua. Jadi ketamakan, kemudian yang kedua ketamakan, satu kemunafikan kedua. Nah itu saku. Mari menyembah untuk merobek daging ini, tabiat daging yang munafik jadi sungguh-sungguh, yang tamak jadi bisa memberi. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga,
Lukas 12 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lukas 12 ayat 4 sampai ayat 5. Aku berkata kepadamu, ya, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apalagi ya manusia di dunia. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Takutilah dia. Penakut, ketakutan. Penakut, ketakutan. Nah, ini ketakutan daging. Takut daging adalah, takutnya daging ini. Takut daging adalah takut pada sesuatu di dunia. Manusia bisa, kedudukan bisa, kekayaan, takut pada sesuatu. Sehingga melawan Tuhan. Melawan pengajaran yang benar. Takut pada sesuatu di dunia. Sehingga melawan. Nah, takut bisa sungkan, bisa. Dan seterusnya. Takut pada suatu dunia, sungkan. Sehingga melawan Tuhan, melawan pengajaran benar. Nah, mulai dari kitab Kejadian, Taman Eden ini sudah terjadi. Takutnya daging. Adam takut sama Hawa. Ya, mungkin tidak takut dipukul tuh. Suami takut istri, mungkin takut rame biasa. Ya daripada rame lah. Ya cuma makan buah. Biasanya begitu suami. Betul ya? Betul atau betul ya? Nah, saya seringkali bertemu bapak-bapak begitu. Ya daripada rame. Saya sih mau pukul, mau banting dia bisa. Tapi daripada rame. Nah ini keliru. Sampai melawan Tuhan. Akhirnya diusir dua-dua. Loh rugi. Dua-dua diusir. Dari Taman Eden ke dalam dunia yang terkutuk. Nah, kalau di dunia yang terkutuk kita masih begitu lagi, ulangi lagi. Suami takut sama istri karena sesuatu yang melawan Tuhan. Sampai melawan Tuhan. Ya, dari Taman Eden dibuang ke dunia. Dari dunia dibuang ke mana tadi? Ke neraka. Jangan main-main. Seringkali takut rame lah, malu tetangga lah, takut inilah. Alasan itu. Takut daging. Tapi berani melawan Tuhan. Berani melawan Tuhan. Hati-hati. Kami hamba Tuhan takut sama hamba Tuhan lain. Takut dipecat lah, takut ini. Sampai melawan Tuhan. Sampai melawan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini ketakutan daging. Takut pada sesuatu sampai melawan. Akibatnya ya, kalau sekarang akibatnya kalau Adam dan Hawa, Adam takut pada Hawa, sehingga tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan, dibuang dari Firdaus ke dalam dunia terkutuk. Kalau kita sekarang di dalam dunia terkutuk ini, kita ulangi lagi. Takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan, maka akibatnya dilempar ke dalam neraka. Binasa selama. Tidak ada jalan lain. Dilempar ke neraka. Binasa untuk selama-lamanya. Nah, yuk doa penyembahan. Nah, doa penyembahan adalah proses perobekan daging yang takut itu pada sesuatu. Proses perobekan penyalipan daging yang takut pada sesuatu. Nah, sehingga ayat mengatakan takutilah dia. Siapa itu dia? Tuhan. Sehingga kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, banyak kali juga takut sama anak. Ya nanti bunuh diri kalau ndak ini, kalau ndak diikuti. Padahal melawan firman. Wah salah juga. Salah. Salah. Nah itu urusan dia. Yang penting kita sudah nasihati. Kamu melawan firman ini, bunuh diri, lebih lagi kamu. Itu jalan tol menuju neraka sudah tidak ada hambatan sedikit pun. Nah, dikasih pengertian. Jangan malah kita ikut bunuh diri. Nah, itu. Tidak bunuh diri jasmani, bunuh diri rohani. Nah, ini seringkali jangan. Harus tegas hari-hari. Saja, Tuhan tolong kita semua.
Mari takut akan Tuhan itu. Perobekan daging supaya kita takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Nah, itu takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul mestinya sudah tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertunas. Dan taro yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, malah berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, roh Tuhan satu. Ini bicara tentang Yesus, Raja Damai. Pribadi Yesus. Roh Tuhan ada padanya satu. Roh hikmat dua. Roh pengertian tiga. Roh nasihat empat. Keperkasaan lima. Roh pengenalan enam. Dan takut akan Tuhan tujuh. Ya, kesenangannya ialah takut akan, bernapas dengan takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jangan katanya orang sekarang ini. Kata firman. Amin. Kata Tuhan itu yang kita pegang, bukan kata orang. Itu orang takut akan Tuhan. Hanya memegang kata Tuhan, bukan kata orang. Katanya orang katanya hamba Tuhan pendeta itu Aduh. Saudara, selalu kita begitu. Salah. Kata Tuhan itu takut akan Tuhan. Ya, jadi ayo takut akan Tuhan, hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Ya, jadi takut daging secara daging dirobek menjadi takut akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan, mengikuti kata Tuhan itu saja. Itu sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan. Hasilnya sekarang, kalau melawan Tuhan akibatnya, betul ya? Kalau takut akan Tuhan, urapan Roh Kudus hasilnya positif. Jangan pilih yang negatif. Kalau takut pada sesuatu, makan buah terlarang, akibatnya hancur. Tapi kalau takut akan Tuhan, berbuah. Amin, berbuah. Begitu satu yang menyenangkan Tuhan. Bisa ngerti ya. Tuhan tolong kita semua. Yo, sungguh-sungguh hasilnya satu. Ya ini hidup dalam urapan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, menuruti kata Tuhan, jangan kata orang. Kata Tuhan. Kata firman, pengajaran yang benar. Jangan kata orang. Siapapun juga. Sampai pendeta pun kalau tidak cocok dengan firman, jangan. Jangan. Tuhan tolong kita. Hasilnya, satu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu menjadi saksiku. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hasil pertama, Roh Kudus menolong kita untuk bisa bersaksi. Ya dulu mungkin dia bergosip, berdusta, bergosip, memfitnah. Sekarang kalau takut akan Tuhan, hidup dalam urapan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa bersaksi. Tidak lagi seperti dulu, bergosip, berdusta, bergosip. So, janganlah, berhentilah memfitnah dan lain-lain, berhenti. Berhenti. So, banyak orang tidak ngerti memfitnah. Ya. Kok kalau ngomong dia, dia begitu, memfitnah. Salah. Memfitnah itu kalau kita ngomong yang tidak terjadi, itu memfitnah. Saja umpama si dia tidak mencuri, tapi kita, dia ketahuan mencuri, itu memfitnah. Tapi kalau dia memang mencuri, sudah ada bukti, dia mencuri, ya tidak memfitnah. Betul hanya pernyataan, dia mencuri loh. Hati-hati dia mencuri loh. Itu pernyataan. Tapi kenyataan. Pernyataan atau kenyataan. Tidak memfitnah. Tapi kalau dia tidak mencuri, hati-hati dia mencuri. Itu memfitnah. Mengerti saudara ya? Semoga kita bisa mengerti. Ayo, jangan salah. Jangan salah. Justru nanti banyak kali yang memfitnah itu orang yang
salah ngaku benar itu. Nah, memfitnah dia. Seperti Yudas. Nah, Tuhan tidak memfitnah. Siapa mencelupkan roti bersama aku, dia yang menjual aku, menyerahkan. Tidak memfitnah. Justru Yudas kalau menolak, bukan aku, dia yang memfitnah. Jadi orang lain, nah dia. Kalau bukan aku, dia. Termasuk Tuhan, kau memfitnah. Nah, hati-hati. Lebih baik kalau sudah ada pernyataan yang benar, dia mencuri. Aduh, ampuni saya. Nah, begitu. Daripada, oh saya begini, ini. Wah, sudah dia memfitnah semua orang. Semoga kita mengerti. Ayo, lebih baik bersaksi. Hari-hari bersaksi. Nah, saudara, semoga kita bisa mengerti. Kita bisa bersaksi membawa bau harum Kristus. Nah, bersaksi itu membawa bau harum Kristus. Nah, saudara, kemana Tuhan utus kita? Lewat membawa bau harum Kristus, lewat kabar baik, firman penginjilan, untuk bisa menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk bisa menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu tugas kita, menjadi bau harum di dalam rumah tangga. Apa, suami belum mengenal Yesus? Ayo kita berbau harum. Bukan berbau busuk, percuma orang Kristen begitu, aku dimarahi terus, aku mau jangan, ayo berbau harum. Nah, kalau sudah, ayo membawa bau harum lewat kabar mempelai. Firman pengajaran yang benar. Untuk membawa orang-orang yang sudah selamat, digembalakan oleh Tuhan, masuk pembangunan tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita Tuhan. Itu tugas kita. Membawa bau harum. Saja, semoga kita bisa mengerti. Saja, ini kita dipakai. Berarti kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo dipakai oleh Tuhan. Saja hari-hari bersaksi hari-hari. Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua, hasil kedua, bagian terakhir. Saja hasil kedua, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini, jadi yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Menyembah Tuhan dengan hancur hati. Menyembah Tuhan dengan hancur hati. Nah ini mengaku. Hancur hati itu mengaku dan menyerahkan. Bukan cuma ngaku, ya inilah kelemahan saya, ya inilah. Serahkan, amin. Serahkan kepada Tuhan. Mengaku kelemahan kekurangan kita secara jasmani. Aduh Tuhan, susahku, ekonomi susah, ini susah. Nah, mengaku dan menyerahkan kepada Tuhan. Bisa? Nah, mengaku kekurangan kelemahan secara rohani. Aku sering pikiran najis, aku sering mata najis, aku sering ini Tuhan, sering memfitnah orang, sering tersinggung, sering ini. Dan serahkan kepada Tuhan. Menyerahkan, jangan, ya sudahlah, aku ya begini ini. Jangan, binasa nanti. Jangan, serahkan kepada Tuhan. Semua menyerahkan kepada Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan, berseru dan berserah kepada Tuhan. Ini Roh Kudus menolong kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, wah cuma bersungut, ngomel, salahkan orang, wah tidak terima, itu aja. Tapi kalau ada Roh Kudus, mulai kita bisa sadari kelemahan, kekurangan. Menyadari kekurangan kelemahan kita. Pada hari Minggu kita mendengar, saja. Pada hari Minggu kita mendengar, saja, tentang kekurangan kelemahan. Kalau kita mengenal pribadi Yesus lebih jelas, maka kita lebih jelas lagi mengenal diri sendiri dalam kekurangan dan kelemahan. Kita tidak akan pernah mengatakan dahsyat, hebat, tidak pernah.
Petrus, saudaraku, Petrus tenggelam. Kita lebih hebat dari Petrus. Wah, lebih tenggelam dia. Bukan, justru siapa kita ini. Hati-hati kita ini. Amin. Nah, itu orang mengenal Yesus sebagai mempelai, raja, kabar mempelai. Tidak bisa sombong sebenarnya. Seharusnya merendahkan diri. Hanya mengakui, aduh masih kurang lagi, aduh lagi, salah lagi aku, aduh kurang lagi. Kelemahan, kekurangan. Amin. Nah, itu semoga kita. Jangan pernah merasa lebih, apalagi dari orang-orang suci itu. Wah, jangan merasa lebih. Ya, jatuh kalau kita merasa lebih. Kita justru merasa kurang, lemah, supaya tetap waspada. Dia saja yang hebat. Bisa jatuh loh, dalam sekejap loh. Cuma jalan-jalan, Betseba, Daud. Siapa saya? Bangsa kafir. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Apalagi, maaf, setiap hari aku di kantor, digoda-goda. Harus hati-hati. Ini Daud cuma satu kali. Nggak lihat-lihat terus Betseba tiap hari. Enggak. Cuma satu kali, Nah, ini kita di kantor nih. Itu. Diambilkan kopi lah ini. Lebih waspada. Begitu maksudnya. Amin. Semoga kita mengerti. Tuhan tolong kita semua. Ayo bisa menyembah, berseru, berserah. Maka Tuhan ulurkan tangan. Turut bekerja bagi kita. Tuhan turut bekerja mengulurkan tangan Roh Kudus. Nah, kita diam cuma berserah-berseru, Tuhan yang bekerja mengulurkan tangan Roh Kudus sehingga mujizat terjadi. 27:28. Roma 8:27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Ya biarkanlah Tuhan yang bekerja, kita hanya berseru, berserah. Usaha tetap ya, jangan pikir berseru berserah, tidak usah kerja. Aku biasa ke kantor, tidak usah kantor, buka toko, tidak usah. Bukan, tetap. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Usaha tetap, tapi yang menentukan tuh, biarlah Tuhan yang bekerja. Saya lemah Tuhan, buka toko tidak bisa. Ya, banyak masih sepi, sudah serahkan. Begitu maksudnya. Saya sudah belajar Tuhan, kok nilai masih turun-turun, serahkan Tuhan. Amin. Banyak berseru, berserah. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, ulurkan tangan, Roh Kudus bekerja, turut bekerja sehingga mujizat terjadi. Permisi, kalau Tuhan yang bekerja di luar daya pikir kita. Amin. Di luar. Bisa melakukan yang di luar daya pikir kita satu. Kalau Tuhan bekerja, lebih mudah dari membalik telapak tangan. Nah, itu saja pegangan kita. Biar sudah tidak mungkin, mustahil. Semua orang bilang, sudah serahkan pada Tuhan. Serahkan. Asal kita bisa bersaksi. Jangan bergosip lagi, jangan yang busuk-busuk lagi bersaksi. Kita bisa menyembah. Serahkan. Tuhan ulur tangan bekerja, semua jadi baik. Amin. Mendatangkan kebaikan. Hasilnya semua mujizat terjadi, semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Mungkin rumah tangga hancur, ekonomi hancur, jadi baik. Yang hancur jadi baik. Di luar pikiran kita. Gak mungkin, gak bisa. Bisa. Tuhan di luar pikiran. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Bagi. Kemudian gagal menjadi berhasil indah. Mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai semua pada waktu. Ayo berseru berserah, bersaksi berseru berserah. Busuk jadi harum. Keubahan hidup. Berubah. Busuk jadi harum. Berbuah, mengalami keubahan hidup. Seperti dupa dibakar berbau harum, daging dibakar berbau harum. Mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, berbuah-buah lebat. Itu berbau harum, berbuah. Berbuah roh lah, boleh berbuah-buah yang rohani. Mengalami keubahan hidup.
Contohnya, satu perempuan Samaria. Sudah 5 kali kawin cerai, busuk, hancur, tunggul. Betul ya? Tunggul. Sudah tunggul itu sisa panen, tinggal dibakar, habis. Tidak ada harapan. 5 kali kawin cerai, ke-6, ke-7, aduh maaf, kumpul kebo. Sudah dosa kawin mengawinkan, hancur. Ini bangsa kafir, mewakili kita. Ya itulah nasib kita. Tapi begitu mendapat air kehidupan, Roh Kudus menolong. Bisa bersaksi, bisa betul ya? Yohanes pasal 4 ya, tidak usah dibaca lagi ya. Dia bisa bersaksi, sini, itu yang menunjukkan keadaanku itu, ayo sini. Dia tinggalkan tempayannya. Ini buah-buah keubahan hidup, buah-buah berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia bisa bersaksi, menyembah, pasti terjadi keubahan itu. Berbuah. Petrus menyangkal, berbau busuk. Tapi begitu dia bisa bersaksi, setelah kepenuhan Roh Kudus bersaksi di hadapan 3.000 orang, berkhotbah bersaksi. Dia bisa menyembah, mengulurkan tangan menyembah Tuhan. Oh, dia berbuah. Berkenan kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Berubah hidup. Ayo, kesempatan malam ini dimanapun kita berada. Bukan cuma gagal jadi berhasil, baguslah. Mustahil jadi tidak mustahil, tertolong semua. Tapi harus menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Berubah, berbau harum semua di hadapan Tuhan. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali di awan permai, keubahan terakhir kita sempurna. Seperti itu, betul-betul mezbah dupa yang besar di awan-awan yang permai. Doa penyembahan dari 4 penjuru bumi. Dengan sorak-sorai haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita kembali ke Firdaus, bukan dicampakkan lagi dari bumi ke neraka, justru dikembalikan ke Firdaus. Dengan bersaksi, menyembah, kembali ke Firdaus. Suasana sekarang, suasana Firdaus, kembali ke Firdaus. Sampai Yerusalem baru, kekal selamat. Tuhan memberkati kita. Ayo, butuh Roh Kudus, saya juga. Manusia daging yang hanya munafik. Manusia daging hanya tamak. Manusia daging hanya takut pada suatu. Tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan. Ayo robah semua. Sampai kita takut akan Tuhan. Bersaksi hanya. Menyembah, serahkan Tuhan semua. Oh, tangan Roh Kudus akan bekerja. Tangan Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa berlutut-berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak ada masalah. Ya, baik. Mari. 216, Roh Kudus kau hadir di sini. 216, Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita akan sama-sama merendahkan diri, mohon Roh Kudus. Yang bisa berlutut-berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Pikir. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
sekali lagi. Buka hati, buka suara. Romo Tuhan dengan kerinduan. Buka hati, menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah kami. Dengan tunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus menjamah kita. Terus buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya, jamah Roh Kudus, jamah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Jamalah aku, jamalah aku, haleluya. Sekali lagi, jamalah aku, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Musik beberapa kali. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak layak, tidak mampu, Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak bisa apa. Hanya semacam tunggul, tidak bisa apa. Rohani jasmani tidak bisa. Oh, haleluya, haleluya. Seperti perempuan Samaria, seperti Petrus yang hebat tapi menyangkal, tidak bisa apa. Oh, haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya. Ini kami bangsa kafir, Tuhan. Tidak lebih dari perempuan Samaria, Tuhan. Haleluya. Seperti tunggul yang hanya dibakar, Tuhan. Haleluya. Jasmani rohani tak mampu, masa depan tak mampu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya nawasa, ya nawasa. Ya nawasa. Haleluya. Mulai dari hamba, Tuhan. Haleluya. Ya nawasa, ya nawasa. Ya nawasa. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Yesus, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, Yesus, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, jama penuhi kami, urapi kami, oh haleluya. Bisa bersaksi, bisa menyembah, bisa berbuah Tuhan, haleluya. Oh, tunggul pun bisa berbuah Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Laka, ya Laka. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami semua. Haleluya. Jamaah kami dimanapun kami berada. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Biar kami berbuah-buah Tuhan, berbuah-buah Tuhan. Menaikkan bau harum di hadapan. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Oh, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya menyembah-Mu Tuhan, hanya menyembah-Mu Tuhan. Hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka. Ya Lawaka, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Lawaka. Urapi saya, urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah kami, haleluya. Di
dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. 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 Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, oh haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, oh haleluya. Yalabasa, kekurangan kelemahan kami, oh haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Yalawaka, 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 yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, oh haleluya. Haleluya. Yalawasa. Engkau yang bekerja di tengah kami Tuhan. Oh tangan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Oh haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawasa, yalawaka. Yalawaka. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawaka. Semua jadi baik Tuhan, semua jadi harum Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya Allah,
Kami tak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Mohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Jamalah Roh Kudus, ya Allah. Kami bisa bersaksi, bisa menyembah, menaikkan asap dupa harum Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau hadir, Engkau mengulurkan tangan, Engkau yang bekerja di tengah kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai kami berbuah-buah kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, putus Bapakku. Roh Kudus, kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun berada. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, putus Bapakku. Buka hati, buka suara. Buka hati, tunjukkan kelemahan, kekurangan biar dijamah oleh Roh Kudus. Buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Dengan haleluya. Buka hati, buka suara, sungguh-sungguh. Biar dijamah Roh Kudus dalam kekurangan kelemahan. Jamahlah aku, haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, tunjukkan kekurangan kelemahan jasmani rohani, biar Roh Kudus tolong. Jangan lagi, jamahlah aku dimanapun berada. Haleluya. Gak mampu, gak bisa apa-apa. Jamahlah aku sekali lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ampuni kami. Hanya kekurangan kelemahan, tidak ada kelebihan apa. Hanya tunggul yang tidak berguna, perempuan Samaria. Oh, haleluya. Jawab Roh Kudus, jawab. Jangan biarkan kami dibuang ke neraka Tuhan. Jamaah untuk kembali ke Firdaus Tuhan. Bersaksi menyembah-Mu. Kembali ke Firdaus. Sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tolong. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Simpang Berulu 27 Malang, juga Jalan WR4 Surabaya, juga Tuhan di Patra Kuningan 14 Jakarta, juga yang di Enerotali, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Saya merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan permai. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat melipat kali ganda. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman urapi. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu sampai garis akhir Tuhan. Oh, halangan rintangan dalam ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong semua. Kami setia berkobar sampai garis akhir. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Kau muda sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik. Satu pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan. Bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan. Sesuai kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Hutang piutang tolong, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Pekerjaan apapun, perdagangan, peternakan, pertanian. Oh Tuhan, jasa-jasa Tuhan semuanya. Kami serahkan tempat kos dan lain-lain semua. Oh Tuhan, penginapan dan lain-lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Proyek perumahan di Mojosari juga Tuhan tolong, di NTB tolong juga. Proyek juga perusahaan ayam potong di Mojo Agung tolong juga dan lain-lain Tuhan. Perusahaan Pardede juga Engkau tolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau berkuasa juga. SPBU dan lain-lain semua. Tuhan memberkati semua. Apapun usaha pekerjaan, buka jalan semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Hutang piutang tolong juga. Tuhan berkemurahan. Terima kasih. Mencari pekerjaan tolong semua. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi dari surga, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Naik kelas baik, lulus baik, sekolah baru yang baik, nama-Mu dipermuliakan. Magang dan lain-lain, tolong semua Tuhan. Engkau berkuasa, skripsi dan lain-lain, tolong semua. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Pengorbanan-pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 2, arti kehadiran-Mu. Nyanyian tambahan nomor 2. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
tiada heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman ibadah kita hari Kamis, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci jam 5:15. Besok pagi jam 5 pagi ibadah doa pagi. Kamis 5:15 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sabtu jam 5:15 ibadah kaum muda remaja. Minggu jam 6:45 ibadah umum 9:45 sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Doa yang berulang tahun kemarin 1 Juli 2019 Ibu Lili Yuliana Ibu Yosap. 1 Juli Nimade Deni Kusuma Dewi ST 1 Juli. Ibu Erniliana 1 Juli. Keren Hapuk Berseba Palwoko Surabaya 1 Juli. Hari ini 2 Juli Ibu Tari Kristina Ibu Franky. Besok 3 Juli Ibu Devi M. Harjani, Fania Mikaela Surabaya. Selamat ulang tahun. Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman lain bagi kita. Kita akan tamatkan ibadah kita sama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menolong ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan sudah hadir lewat pembukaan rahasia firman Tuhan kepada kami semuanya Tuhan. Biarlah kehidupan kami apapun keadaan kami yang kami bawa pada malam hari ini kepada Tuhan. Terlebih dengan banyak kelemahan kekurangan kami semuanya Tuhan. Banyak tabiat-tabiat daging kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami pulang Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami bisa menjadi taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan hanya mengulurkan kedua tangan kepada Tuhan. Apapun keadaan kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan atas setiap keadaan kami semuanya Tuhan. Menyelesaikan masalah, menghapus air mata kami, memberikan masa depan yang berhasil dan indah dalam kehidupan kami, terlebih memberikan kebahagiaan, kepuasan kepada kami semuanya Tuhan. Sampai terakhir nanti Tuhan, kami mendapatkan kebahagiaan surga bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang berulang tahun kemarin, hari ini dan yang akan datang kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Biarlah Engkau curahkan berkat secara jasmani, terlebih secara rohani. Engkau curahkan berkat-Mu kepada mereka semuanya Tuhan. Terlebih untuk bisa Engkau pakai, untuk bisa tetap setia beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dari dekat jauh Engkau jaga, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tolong kehidupan kami semuanya Tuhan. Tiba di tempat kami dengan keadaan sehat dan selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan kami Tuhan, persatukan kami kembali pada jam-jam ibadah yang sudah Engkau tentukan kepada kami dengan tanda kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, latihan kor juga di tempat ini, biarlah Tuhan yang mengurapi. Juga Tuhan kembali Tuhan kami berdoa buat pelayan Bapak Gembala yang pada malam hari ini dimulai dinias kami serahkan kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberkati, membukakan rahasia firman Tuhan, menggerakkan hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan sedang jemaat-Mu di sana untuk bersekutu dalam firman pengajaran. Terjadi kegerakan gempar di kota Nias, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.